saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat aku bersama. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan doa saat teduh. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita,
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka, dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat pada minggu hari ini dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil,
menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Lukas pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Yesus bersamaku, takkan aku tersesat. Dengan Yesus aku tangguh, musuh takutnya damai, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus sobatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Bila Yesus sahabatku, menanggung deritaku, kepadanya ku serahkan semuanya menanggung, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus sobatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat KKP Serang Desa Serang, Minggu 27 September 2020 yang tidak kami baca supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu ke-16 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik kepedulian terhadap disabilitas atau merasi rohatu akka namartihas. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal untuk menikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal gereja kita pada minggu hari ini 27 September 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai protokol kesehatan. 4. Acara menyaksikan iman atau maka tidak kondaporsian khusus di kebaktian minggu hari ini tanggal 27 September 2020 gereja kita melayani acara menyaksikan iman atau maka tidak kondaporsian khusus bagi 3 orang pemudi. Acara tersebut di kebaktian HKBP Cikande pukul 11 WIB di lantai 3.
5. Pelantikan pengurus dewan-dewan, seksi-seksi, MPA, Garing, Parartaon, dan Badan Audit di HKBP Cikande. Sesuai dengan keputusan sermon majelis untuk melaksanakan pelantikan kepengurusan dewan-dewan atau koinonia, marturia, diakonia, Majelis Perbendaharaan Administrasi Garing MPA atau Parartaon, Badan Audit periode 2020 sampai 2024. Demikian juga kepengurusan seksi periode 2020 sampai 2022, acara pelantikan di kebaktian HKBP Cikande pada ibadah kebaktian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 masuk pukul 11 WIB di lantai 3. 6. Ibadah kebaktian Minggu Keluarga di Rumah sehubungan dengan pandemi virus corona sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya. Gereja kita HKBP Resor Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Tujuh, pendaftaran pelajar CD atau Marguru Balua tahun ajaran 2020-2021. Gereja kita telah membuka pendaftaran pelajar CD periode tahun ajaran 2020-2021. Diminta kepada jemaat yang mengikuti sertakan anaknya mengikuti pelajar CD untuk mendaftarkannya kepada situs sektor serta menyerahkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. 11. Ibadah rumah tangga Garing Pertanyaan sektor secara online sehubungan dengan pandemi virus corona. Gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online aplikasi Zoom. Ibadah sesuai jalur pertanyaan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host mengirimkan ID dan password lewat grup sektor serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui situs sektor dengan jadwal sebagai berikut. 16. Sestik atau Harwason. 1. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Suryanto Sinurat, Ibu Anita Rosdiana Boru Situmorang pindah dari HKBP Sukaramai, Resort Sukamulia, Distrik 14 Tebing Tinggi, sekarang tinggal di sektor 14 Keragilan. Selamat datang dan selamat bergabung di KBP Serang. 2. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan pernikah bagi calon mempelai laki-laki Rianto Nius Sihotang, putra dari Bapak dari Seman Sihotang, Ibu Tirulan Boru Simanjorang, alamat Perum Citra Gading, Sektor 1 Serang, Jemaat HKBP Serang, Resor Serang, dengan calon mempelai perempuan Tri Ami Hotaria Boru Sinurat, putri dari Bapak Nelson Sinurat, Ibu Situa Tirulan Boru Sijabat, alamat
Jalan Ragi Cantik nomor 48 Pematang Siantar, Jemaat HKBP Siat Terbaru, Resort Siat Terbaru, Distrik 5 Sumatera Timur, pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 masuk jam 10 WIB di HKBP Siat Terbaru, Resort Siat Terbaru, Distrik 5 Sumatera Timur. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. 17. Pesta Gutilon dan HUT ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis beserta panitia dari sektor 1 Serang, 3 Pandeglang, dan 9 Cilaku, akan kita laksanakan Pesta Gutilon dan HUT ke-64 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari situasi sektor. B. Diharapkan kesediaan jemaat untuk membeli lelang yang disediakan oleh panitia. C. Ucapan syukur melalui haulon setiap keluarga minimal Rp250.000. D. Ibadah kebaktian pada pesta tersebut masuk pukul 11 WIB di lantai 1, 2, 3 dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. 18. Celengan tahun sending HKBP. Mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat supaya tetap mengisi celengan yang sudah dibagikan dan akan dikumpulkan sebagai partisipasi kita dalam mendukung pelayanan dan sending HKBP. Karena Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Pada waktu dekat akan kita kumpulkan sebelum akhir tahun 2020 ini. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Persembahan kebaktian Minggu Garing, pertengahan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian Minggu Garing pertengahan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Karena Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 21. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini.
Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, dengarlah. Dia memanggil yang sesat. Domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, bawa pulang kepadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, khotbah untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, Salam. Hidup ini adalah anugerah terbesar bagi kita. Tidak ada satupun kekuasaan manapun yang ada di bumi ini yang sanggup menciptakan alam, menciptakan sejarah, dan menciptakan yang ada ini. Hanya satu kekuatan besar,
kuasa yang luar biasa, yang maha hebat. Itu kuasa Tuhan Sang Pencipta. Kita ada, kita bisa hidup, kita dapat bernapas adalah anugerah dari Tuhan yang mengasihi kita. Sejarah dunia ini, sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini, itu tidak terlepas dari sejarah kerajaan Allah. Bangsa-bangsa di dunia ini tercipta, banyak cara, metode menciptakannya, dan banyak sejarah untuk berdirinya suatu bangsa dan negara. Tapi bangsa Israel diciptakan terjadi di dunia ini bukan karena usaha bangsa itu sendiri. Israel ada, bangsa Israel terdiri, lalu terjadi, itu adalah hasil dari karya Allah langsung yang memilih, membentuk umat Israel menjadi bangsa Allah, menjadi negara yang kuat dari dulu hingga saat ini. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, campur tangan Tuhan selalu mengikuti bangsa itu sejak dahulu sampai zaman kejahudian saat ini. Itu tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan sendiri. Maka hari ini kita telah membaca tadi firman Tuhan, di mana raja besar, raja yang menyatukan Israel Raya, yang membentuk dan meletakkan dasar-dasar kenegaraan negara Israel, yaitu Raja Daud. Dia adalah raja yang terkenal dan raja yang termasyhur di dalam sejarah kerajaan Israel. Kita tahu bahwa Raja Saul adalah raja yang pertama yang diangkat menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Daud adalah seorang gembala. Tapi karena Tuhan mengangkat Daud menjadi orang hebat, menghancurkan lawan-lawan Israel yaitu Filistin melalui Goliat, maka Daud itu menjadi suatu yang hebat, pahlawan dan menjadi jenderal yang hebat. Dan akhirnya Daud menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Sebelum Daud menjadi raja, Raja Saul adalah berusaha membunuh Daud. Karena Saul merasakan bahwa Daud itu menjadi ancaman baginya. Maka dikejar-kejar sehingga Daud lari meninggalkan kota-kota bersembunyi di gua-gua. Namun Tuhan telah menyelamatkan Daud. Dan pada akhirnya Daud menjadi raja dan Saul pun tersingkir oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kesempatan bagi seorang raja pada zaman itu biasa. Jika dia naik menjadi raja, dia punya kesempatan membunuh semua keturunan ataupun anak-anak raja pada zaman itu. Semua sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Supaya jangan ada lagi di belakangan hari untuk menjadi pemberontak ataupun menjadi musuh dalam kerajaan itu. Itu biasa pada zaman itu. Tapi Daud tidak berbuat demikian. Nah, itulah betapa Daud ini punya hati yang bersih dan hati yang murni dan hati yang mulia yang Tuhan berikan kepada Daud. Maka firman Tuhan hari ini melihat kita mengajak semua umat Tuhan, umat HKBP hari ini untuk melihat dua hal yang sangat terpenting dari khotbah hari ini. Pertama-tama, setialah kepada janjimu sendiri. Kita harus belajar untuk setia dengan apa yang kita ungkapkan. Pribadi lepas pribadi, satu persatu, kita sebagai umat Tuhan, mari kita belajar untuk setia dengan apa janji kita, apa yang kita ungkapkan. Ini sangat penting. Sering saat ini orang berbicara lain di bibir, lain di hati. Kehancuran
sebuah perjanjian jika ada pengingkaran. Apakah arti sebuah kesetiaan? Kesetiaan itu berguna dalam sebuah perjanjian. Jika seseorang sudah berjanji, maka setialah. Sebagai seorang suami kepada istri dan sebagai seorang istri kepada suami sudah berjanji di hadapan Tuhan ketika mereka diberkati oleh para pendeta di hadapan gereja, di tengah-tengah gereja, di hadapan umatnya. Setialah. Karena mereka mengucapkan janji yang mengatakan setia sampai mati. Sebagai seorang anak, setialah dengan janjinya. Karena Tuhan memberikan satu titah yang besar dari 10 titah itu. Hormatilah orang tuamu. Apapun profesi kita, apapun keberadaan kita, kita semua ini punya janji. Baik secara umum, baik secara pribadi, kita tetap ingat bahwa janji itu adalah utang kita. Disinilah yang perlu kita renungkan. Seorang raja yang bernama Raja Daud setia dengan janjinya. Karena Daud berjanji kepada Nathan bahwa Daud akan memberikan yang terbaik bagi keturunannya. Walaupun Nathan sudah meninggal, walaupun Raja Saul sudah meninggal, Daud masih hidup. Dia tidak mengingkari janji yang sudah diucapkan. Maka di sini yang bernama Mephiboset adalah anak Nathan dan cucunya Saul. Dipanggil. Dan kita lihat tadi, Daud mengembalikan semua harta, tanah yang ada, milik dari Raja Saul kepada keturunannya, itu kepada Mephiboset, yaitu cucu dari Raja Saul. Bahkan Raja Daud mengundang Mephiboset supaya mereka satu hidangan, satu meja. Dan Daud membuat, ini sebenarnya musuhnya, lawannya. Tapi Daud menjamu dia menjadi anaknya di rumahnya sendiri. Apa maksudnya? Daud menyatakan janjinya bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Walaupun cucunya, yaitu Mephiboset, dan yaitu kakeknya itu dulu ingin membunuh Raja Daud. Saudara-saudara, mari kita setia dalam segala tindakan kita. Mari kita setia dalam semua ungkapan kita. Orang yang setia akan hati, pikiran, janjinya, ialah orang-orang yang benar-benar memiliki iman. Maka kalau kita melihat seseorang, perhatikan apa yang diungkapkan. Tapi lebih perhatikan apa yang dilakukan. Banyak orang berbeda yang diucapkan dengan yang dilakukan. Itu banyak sekarang, apalagi zaman sekarang. Maka ada pepatah, lihatlah pohon dari buahnya. Bukan melihat pohon dari daunnya yang rimbun, yang bagus-bagus. Tapi lihatlah dari buahnya. Saat ini manusia digembleng ke arah ke hal-hal yang negatif. Dunia ini banyak menggembleng, membentuk umat manusia ke hal-hal yang negatif. Tapi umat Tuhan hari ini melalui khotbah ini menggembleng, membentuk kita untuk ke hal-hal yang sangat baik, yang positif. Yaitu setialah dalam segala hidupmu. Karena salah satu yang dibutuhkan di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada janji tugas panggilannya, setia kepada hal-hal kebaikan, dan setia dalam melakukan cinta kasih kepada Tuhan. Inilah yang manusia dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua,
Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi harus kita berlaku membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika Nelson Mandela sebagai lawan politik pada zaman itu di Afrika Selatan, dia dipenjara selama 27 tahun karena masalah politik. Di penjara, seorang sipir menyiksa dia. Dan pada suatu hari, Nelson diikat dan kepalanya terbalik, kakinya ke atas. Setelah itu datang ini orang sipir telah diikat, disiksa, lalu kepalanya dikencingi oleh sipir. Setelah selesai disiksa, dihina, lalu Nelson Mandela berkata, tunggu saatnya. Setelah Nelson Mandela keluar dari penjara dan dia menjadi presiden Afrika Selatan, pertama sekali diperintahkan mencari, yaitu sipir yang menyiksa dia di penjara dulu. Begitu ini sipir dipanggil oleh pengawal, dia ketakutan luar biasa. Menurut Anda, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh seorang presiden yang tadinya sudah dihina, disiksa di penjara oleh seorang sipir? Apa yang dilakukan? Begitu berhadapan dengan presiden di istana presiden, seorang sipir yang begitu kejamnya dahulu menyiksa dia. Lalu apa kira-kira? Begitu berhadapan dengan Nelson Mandela, lalu ia mendekati sang sipir yang ketakutan, yang gemetar. Pasti si sipir memikirkan bahwa dia akan tamat hidupnya. Karena dia ingat perilakunya yang kejam kepada Nelson Mandela yang sekarang telah menjadi presiden di hadapannya. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nelson Mandela merangkul sang sipir. Dia merangkul. Dan apa dikatakan? Yang pertama sekali bagi saya haruslah memaafkan engkau. Karena saya harus memaafkan engkau supaya saya bebas dari hati yang sakit ataupun hati yang dengki. Luar biasa. Seorang presiden yang tadinya dipenjara hisa, tapi dengan rela memberikan pemaafan dan memberikan pengampunan. Dan bahkan ini sipir juga dibuat dengan baik. Saudara-saudara, jauh-jauh hari Yesus telah berkata, hai saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Yesus sudah memberikan kepada kita umatnya sebagai orang yang percaya kepadanya supaya kita mampu mengampuni musuh-musuh kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah yang mulia. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah seorang murid Yesus. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah sifat yang mulia di tengah-tengah dunia. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itulah murid Yesus yang sempurna. Kita ini mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi mari kita koreksi diri kita koreksi keluarga kita koreksi kehidupan kita, sampai di mana kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, peliharalah hati yang bersih, peliharalah hati yang mulia, peliharalah kata-kata yang indah, kebijaksanaan, membawa inspirasi, membawa semangat, membentuk karakter yang baik, membentuk kehidupan yang indah, ke masa depan yang lebih hebat, melalui kedatangan, kehadiran kita, banyak orang-orang yang mendapatkan sukacita.
Umat Kristen Allah harus menjadi umat yang lebih baik dari umat-umat yang ada di tengah-tengah dunia. Jika bukan demikian, maka kita ini masih sama dengan orang-orang seperti yang di dunia ini. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mampu mengasihi musuhnya jika dia mengandalkan hati pribadi dan pikirannya. Tapi jika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, menguasai hidup kita, mengandalkan cinta kasih dari Yesus, di sini kita mampu. Untuk itu belajarlah membersihkan hati. Belajarlah membersihkan diri. Belajarlah untuk menetralkan hatimu. Memberikan watak pikiran yang positif, yang jernih. Maka murnikanlah batinmu. Dan itu adalah hakikat iman yang percaya. Kita rajin datang ke gereja, itu baik. Rajin beribadah ke pertanian sektor, itu baik. Rajin kita membaca firman Tuhan, baik. Tapi itu hanyalah bungkusnya. Itu baru bungkusnya. Rajin ke gereja itu beribadah, baru bungkusnya. Tapi isinya bagaimana praktek dari hidupmu. Itulah isinya. Maka untuk itu, mari kita rawat bungkusnya, kita rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin kita untuk melakukan ritual-ritual agama kita. Mari kita rawat, itu bungkusnya. Tapi yang lebih penting lagi, mari kita buktikan dalam lakon hidup kita, bahwa kita datang ke tengah-tengah kehidupan, datang ke tengah-tengah warga, keluar dari gereja, kita buktikan apa yang telah kita imani itu. Itulah isinya dan itulah pokoknya. Maka bungkus dan isinya perlu kita rawat, membuktikan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati yang mulia, hati yang bersih, agar kami sanggup untuk melakoni firman-Mu. Kami sanggup menjadi orang-orang yang setia dalam janji kami. Dan kami sanggup melakukan yang terbaik walaupun bagi musuh-musuh kami. Berkati semua jemaat-Mu. Berkati semua para hamba-Mu. Berkati gereja-Mu agar sanggup menjadi suluh dan obor pelita dalam kegelapan hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, juga kami berdoa buat rakyat, pemerintah, bangsa, negara kami Indonesia. Berikan ketaatan bagi semua rakyat Indonesia, di mana saat ini begitu berat menghadapi COVID-19, agar kami semua rakyat Indonesia tunduk menjalankan protokol kesehatan yang dituntun oleh pemerintah kami. Turunkan hikmat dari sorga untuk pemerintah kami, sehingga mereka mampu mengatasi COVID-19 ini dengan cepat dan kami dapat bersuka cita. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan kesembuhan bagi kami semua. Sembuhkan kami rakyat Indonesia. Sembuhkan bangsa kami dari penyakit ini. Dan berikan kami kekuatan, kami bersama-sama dapat bangkit untuk menghadapi COVID ini dan memenangkannya. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami rakyat Indonesia, dosa-dosa kami bangsa Indonesia, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, agar kami layak menjadi anak-anak pilihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 716 ayat 1, dan kita mempersembahkan persembahan kita. Di jalan hidup di dunia gelap, kadang sedih mengenang.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Semua pendeta HKBP yang melayani di Resort Serang dan semua perhalado dan semua song leader, semua multimedia dan organis mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP yang ada di Resort Serang ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Di namamu lulusan